Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Dalam hadis Abu Dawud, orang beriman yang membaca Al-Quran diibaratkan seperti buah yang wangi dan manis. Kemudian orang yang tidak suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang rasanya manis namun tidak wangi. Selanjutnya, orang fasik yang suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang aromanya wangi namun rasanya pahit. Yang terakhir, orang fasik yang tidak suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang tidak beraroma dan rasanya juga pahit. Anjuran membaca Al-Quran tercantum dalam surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Di sini kita akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan pertama ialah sebaik-baiknya menjadi ibadah, ya. Jadi membaca Al-Quran adalah ibadah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, diriwayatkan oleh An-Nu'man ibnu Bashir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Keutamaan yang kedua, ya, mendapat kebaikan berlipat ganda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi siapapun yang membaca Al-Quran maka akan mendapatkan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. An Abdullah bin Mas'ud yaqulu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Artinya, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Keutamaan yang ketiga ialah memberi syafaat di akhirat. An Abi Amamah Al-Bahili qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li sahibihi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Keutamaan yang keempat ialah mendapat balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang disibukkan dengan membaca Al-Quran lalu kemudian tak sempat membaca zikir, maka akan dijanjikan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan, ya, Abu Sa'id dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah ta'ala, man syaghalahu qira'atul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala thawabis sa'ilin wa fadlul Qur'an ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqihi. Allah berfirman dalam hadis kudusi, siapa saja
yang disibukkan oleh membaca Al-Quran hingga tak sempat zikir yang lain kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Keutamaan yang kelima ialah dikelilingi malaikat. Orang-orang yang gemar membaca Al-Quran akan memiliki kelebihan, yakni dikelilingi para malaikat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barar, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajrani." Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka ia bersama para malaikat yang mulia dan berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa kesulitan dalam membacanya, maka baginya 2 pahala. Demikianlah 5 keutamaan membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.